Kita ke informasi lain, Saudara. Sayembara tangkap begal dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta rupiah ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dikritik Menteri HAM Natalius Pigai. Sementara meski mendapat kritikan, Gubernur Deddy Mulyadi tetap menyatakan sayembara tangkap begal tetap jalan terus. Yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok, kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Kerja dong, kerja. Jauh-jauh baik. Sayembara tangkap begal dengan hadiah uang 5 hingga 50 juta rupiah ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dikritik Menteri HAM Natalius Pigai. Menurut Pigai, penangkapan pelaku kejahatan sudah seharusnya dilakukan aparat yang punya kewenangan dan kemampuan, bukan warga yang menangkap begal. Anda membayar untuk menangkap orang. Kalau nangkap, gini, orang yang menangkap terlatih nggak? Sipil. Kalau sipil yang tidak terlatih, mukul dong ya. Darah-darah. Kalau kita tahu bahwa yang bersangkutan itu adalah begal, laporkan aja polisi. Nanti polisi menangkap yang bersangkutan, baru diproses hukum. Di luar selain lembaga atau instansi yang tidak diberi kewenangan, itu tidak boleh. Apalagi yang sifatnya vigilantisme, main hakim sendiri. Meski mendapat kritikan, Gubernur Deddy Mulyadi tetap menyatakan sayembara tangkap begal tetap berjalan. Gubernur Deddy klaim usai menggelar sayembara, warga jadi kembali berani keluar rumah bahkan saat malam hari. Deddy pun menegaskan jika tak ada sayembara, warga justru main hakim sendiri. Namun Deddy bilang meski yang menangkap adalah warga, polisilah yang akan memproses hukum pelaku. Terus, sayembara terus kan semenjak diumumkannya sayembara, bila dicek kan sekarang pertama warga jadi berani. Keluar rumah berani loh sekarang. Keliling warga berani. Bahkan ada yang malam-malam nongkrong, siapa tahu ada begal mau saya tangkap. Justru tidak ada sayembara, orang main hakim sendiri. Dengan ada sayembara maka jangan dibikin dia cedera. Ya tangkap aja, anterin ke polisi, saya kasih hadiah. Pesan ojek 3 guys, aduh Gondang sedang tidak baik-baik saja guys. Pengawalan Pak. Kapolda Jawa Barat pun sebelumnya mendukung sayembara ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kepada warga yang berhasil menangkap pelaku begal. Menurutnya, sayembara tangkap begal bukan menggantikan tugas polisi. Polemik sayembara soal begal ini dikritik karena berlawanan dengan prinsip negara hukum karena berpotensi mendorong masyarakat mengambil alih fungsi aparat penegak hukum dan bisa memunculkan aksi main hakim sendiri. Tim Liputan, Kompas TV. Warga Bandung merespon sayembara tangkap begal ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Warga merespon positif sayembara tangkap begal, namun warga tetap meminta peran aktif polisi yang menangkap begal, bukan masyarakat. Efektif sih menurut saya efektif ya Kak ya. Jadi setidaknya nih saya sebagai masyarakat awam jika menjumpai misalkan daerah-daerah tertentu yang rawan dengan adanya sayembara atau setidaknya informasi yang seperti inilah, itu artinya bahwa peran masyarakat itu pun juga dibutuhkan gitu. Ya semestinya mah yang berkewajiban kan polisi kan ya. Cuman nggak tahu gimana itu sampai ya ada sayembara. Berarti paling tepat ini untuk aparat ya Kang ya? Iya, mungkin yang seharusnya gitu, yang lebih wajib lagi karena ya dari pihak kepolisiannya. Kalau saya sebagai warga Kota Bandung ya, tanggapan saya sangat menarik sih sebenarnya. Cuman kan kembali lagi ke aparat ya itu yang menyelesaikan tugas itu. Apakah sayembara tangkap begal ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi benar-benar efektif menekan angka kejahatan? Atau justru ini malah berlawanan dengan prinsip negara hukum karena berpotensi mendorong masyarakat mengambil alih fungsi aparat penegak hukum? Kita tanyakan ke dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Pak Hamid Awaludin. Selamat petang Pak Hamid. Saya langsung saja bertanya, apakah dari kacamata Anda sayembara tangkap begal ala Gubernur Jawa Barat ini bisa benar-benar efektif menekan angka kejahatan atau justru perlu dikritisi?
Kalau toh dia dianggap efektif, itu hanya sementara karena ada iming-iming uang. Ya. Untuk jangka panjang justru menimbulkan keribetan hukum. Saya kasih contoh Anda ya. Sedangkan polisi menangkap seorang penjahat, itu masih bisa diperadilankan. Padahal dia punya kewenangan sesuai SOP dan seterusnya. Apalagi kalau yang menangkapnya itu bukan polisi. Itu saja secara sederhana. Sedangkan polisi yang secara hukum memiliki kewenangan menangkap, pada saat dia tangkap orang belum tentu sesuai prosedurnya kan, meskipun dia punya kewenangan. Apalagi kalau non polisi yang sama sekali tidak ada alas haknya, apalagi kewenangannya menangkap seseorang. Itu pertama. Yang kedua, menjaga ketertiban tidak identik dengan melanggar aturan. Yang saya khawatir, apa yang dilakukan Bapak Gubernur ini masuk dalam kerangka yang dipostulatkan oleh Machiavelli, bahwa the end justifies the means. Tujuan menghalalkan cara. Itu bahaya sekali. Oke. Bahaya. Jadi, kenapa? Silakan. Kenapa saya tidak sependapat dengan ini? Dalam kondisi ekonomi bangsa kita, individu dalam masyarakat itu morat-marit, tiba-tiba ada orang yang menawari uang, maka orang yang ditawari akan menggunakan semua cara demi uang itu. Pasti itu. Karena mereka dalam keadaan ekonomi susah. Oke, artinya Anda cukup mengkritisi hal ini. Lalu apa sebenarnya yang bisa dikatakan ini adalah sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tidak boleh dibenarkan? Faktor-faktor apa saja menurut Anda? Pertama, secara sosiologis, ya bisa saja orang karena kebutuhan uang dia sembarang nangkap. Yang penting dia tangkap seseorang, dia bawa ke polisi. Kan hanya begitu kan? Nah, dia tangkap seseorang, dia bawa ke polisi demi uang, itu bisa. Kedua, bahayanya dia bisa bereskalasi dan masuk dalam kategori main hakim sendiri. Ingat beberapa waktu lalu seseorang dihakimi oleh massa hanya diduga pencuri ayam, bisa ujung-ujungnya ini seperti ini. Kalau itu terjadi, jangankan dihakimi, ditangkap oleh orang yang tidak punya kewenangan saja, itu awal dari keruntuhan sistem hukum kita. Itu pelanggaran hukum. Pak Hamid, jika menurut Anda ini adalah awal keruntuhan sistem hukum, tapi yang menjadi fokus saat ini adalah ada dua respon yang berbeda. Masyarakat di sisi lain mendukung program yang diselenggarakan, bukan program ya, mendukung apa yang disampaikan oleh Gubernur KDM karena menilai kejahatan begal ini sudah semakin mengkhawatirkan. Tapi di sisi lain ada asas-asas hukum yang memang dikhawatirkan sudah dilanggar. Seperti yang Anda sebutkan tadi, proses hukumnya bisa saja tidak adil atau praduga tidak bersalahnya juga tidak dikedepankan. Apa yang bisa dilakukan jika kondisinya saat ini sudah diucapkan oleh KDM? Pertama, kebijakan ini jangan diteruskan. Kedua, mendorong polisi lebih proaktif, lebih agresif untuk memonitoring setiap pergerakan orang-orang begal. Mereka punya data itu. Mereka punya data, mereka tahu di sektor mana biasa ada laporan. Itu yang diperketat. Bukan membentuk satuan baru yang bernama sayembara yang melibatkan masyarakat yang tidak punya kewenangan menangkap. Artinya memang ada pergeseran fungsi ketika mungkin polisi dianggap tidak bisa bergerak lebih efektif lagi, seperti itu Pak Hamid, atau seperti apa? Itulah tantangannya polisi, bahwa dalam rangka menghindari adanya penangkapan di luar kewenangan polisi, lebih baik polisi proaktif, dinamis, dan progres untuk melakukan tugas-tugas pengawasan dan penangkapan terhadap orang-orang yang ditengarai begal. Itu yang dorong.
Pak Hamid, apakah tujuan baik ini kan misalkan kita melihat garis besarnya tujuannya adalah baik supaya tidak ada lagi tindak kriminalitas. Tujuan baik ini bisa dibenarkan jika memang bisa dikatakan mengikis fungsi petugas dalam hal ini polisi dan juga mengikis fungsi hukum itu sendiri. Itu tidak bisa dibenarkan karena ini kan negara hukum. Ingat ya, ada dua prinsip utama penegakan hukum pidana itu. Presumption of innocence, tidak boleh ada orang yang dicurigai salah sebelum kita putuskan. Dan ini kan ditangkap. Ya. Tangkap, berarti dia sudah hakul yakin ini orang ini bahwa diproses oleh polisi ke dapat atau tidak, lain lagi soalnya. Dia sudah menangkap orang. Yang kedua, masalah hak asasi. Ingat ya, dalam konstitusi kita dikatakan seseorang itu berhak diperlakukan sama di depan hukum. Ya. Dan itu adalah hak asasi yang masuk kategori non-derogable right. Hak yang tidak boleh dicabut. Kalau Anda ditangkap oleh satuan atau orang atau kelompok orang yang tidak punya kewenangan, itu kan Anda tidak diperlakukan sama di depan hukum. Baik. Yang boleh menangkap Anda adalah wakil negara yang bernama polisi. Baik, tentu ini semua masih perlu dikritisi dan kita lihat ke depannya akan seperti apa. Tentu harapan Anda seperti Anda sebutkan tadi bahwa baiknya ditarik seperti itu ya kebijakan ini. Terima kasih dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pak Hamid Awaludin sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Hamid. Terima kasih.